Well, asal hasil satu kan sebenarnya. Tapi pindah sini. Berapa yang sama? Mau pindah lagi di sana. Eh? Mau pindah yang di sana. Ya, pindah sama. Mana yang bebas? Eh, Hmm. Itu dilepas dulu. Sini. Bisa saya dua, saya satu. Dua sini. Kamu coba. Bisa ya. Nggak mau ya. Di sini. Itu maksudnya ada kayak gitu tuh. Nyambung kaki. Oke, nah layarnya pindah ya. Oke, berita baiknya adalah kita nggak perlu mikirin ini. Ada Excel. Ya, berita baiknya adalah Excel. Anda harus bisa Excel ya. Kalau enggak ya Anda nanti membuat tabel satu-satu seperti zaman baru dulu ya. Nah sekarang coba cek Excelnya ya di data, data cek. Oke bisa. Oke, laptop kecil. Ayo buka dulu data. Eh, nih ya, buka dulu data. Kemudian cari, ini mesti lihat ada yang data analisis ya. Data analisis ada, sudah. Oke, sekarang cari yang di sininya regression ya. Di data analisis tadi ada kotak, Anda cari namanya regression. Tapi berapa lama? Saya dua hari. Ada banyak yang bisa. Udah. Nah kalau sudah,
Silakan ambil data ini dulu ya. Ini ada harga rumah dan luasan ya. Ini dalam US dollar, 1.000 dolar. Ini adalah feet. Harga rumah pasti tergantung dari luasannya ya, benar ya? Berarti X-nya adalah feet-nya, kemudian harga rumah adalah Y. Nah, sekarang di disalin dulu ya. Masukin ke Excel-nya. Ya. Ya, itu kan masukin dulu datanya. X dan Y-nya dulu masukin dulu. Kalau saya kurang suka ini, balik ini ya. X-nya itu harus sebelah kanan, sebelah kiri, Y-nya sebelah sini. X-nya sebelah kiri, Y-nya sebelah kanan. Misalkan besok, buat gitu. Itu Pak, mana masuk ada? Masuk. Nggak coba. Oh, dipakai. Iya. Kan Pak di dokter ya. Dokter hilang. Dipoto. Memang Beatrixnya murah kecil gitu. Untuk pakai ini depan kamu siapa? Statis. Pakai lens. Kalau pakai lens bisa langsung ambil warnanya. Dengar. Saya kita luasan. Kalau ini sudah, ya nanti kalau di plot seperti ini dia. Nah, nanti kalau sudah masuk ke regresi, ambil X, ambil X, kemudian output ya. Udah klik.
Masukin Y sama X sama output grades ya. Iya. Konsepnya apa? Ada tiga pasangan loh. Oke. Oh, itu nggak berubah. Jadi berapa Pak Taufik? B0-nya berapa? B1-nya berapa? B0-nya berapa? B0-nya berapa? B0-nya berapa? B1-nya 0,11. Betul. Panasnya itu koefisien panasnya. Regressionnya berapa? Multiple itu L square. Ya, bawah L square. 0,8. Gastriknya berapa? 0,52. Coba nggak pakai mulut itu PB. Cepat ya. Jadi Pekerjaan karyawan swasta. Mas swasta tambah tambah ibunya Ismah tambah RT 03 kan RT 03 kan ini
Iya benar. Belakangan ada analisis nih. Nah, saya jangan tanya Y, klik di tanda mana Y? Oh, saya dulu sekali. Oh, tugasnya ini sosial. Saya di atau di anak-anak itu buat itu. Ya.
Dari 245. Range-nya jangan pakai atasnya. Atasnya yang di range-nya angkanya doang. Itu sudah angkanya doang. Enggak, ini soalnya tadi. Salah atasnya salah tuh. Dari 245. Yang itu satunya sama. Udah dia 245 nggak? Ini udah kan? Yang dua tadi tuh udah. Nggak, itu ditaruh di luar yang tadi. Taruh di mana aja di luar. Di luar. Bentar. Nah, lihatnya yang koefisien. Koefisien interceptnya berapa? Di bawahnya koefisien yang intercept. Iya, iya. Ya, berapa? 9824 kan. Depan itu berapa itu? 98, yang saya kotakin Y topi berapa? 98, yang saya kotakin bawah. Hah? 98, terus itunya bawahnya apa? Di bawahnya berapa? 0,11. Seven kiri di whiteboard. Kiri bang. Ya, itu yang di kotak berapa? Ya kan? Koma. Itu di atas itu 98,2. Enggak, koma. Ya benar. Benar 8,2. Terus ya. Benar ya. Oke. Satu. Ini apa? Ya, kalau di jadi jangan lupa ini adalah Y topi. Y topi adalah apa tadi? Tadi apa yang dicari tadi? Harga rumah ya. Jadi ini adalah harga rumah. Kemudian sudah 8,2 ditambah 0,11 luas ya. Luas rumah. Jadi kalau Anda pengen punya rumah yang luasannya 100 feet persegi, berarti 100 dikali 0,11 ditambah 98,2. Ya, berarti 98,2 ditambah 11 berarti. Berarti 109,2. Berarti harga rumahnya kan 109,2. Gitu ya. Begitu Anda sudah tahu, sudah punya rumus ini, Anda bisa melakukan prediksi terhadap harga rumah yang Anda mau. Prediksi harga rumah berdasarkan dari luasan. Ini fungsinya seperti itu ya. Fungsinya regresi seperti itu. Oke, seberapa tepat ya Anda melakukan regresi itu di situ dibaca yang atasnya ada tulisan R square ya. R square-nya berapa itu? 0,58. Artinya 58% tepat ya. 100 kurangi 58 berapa? 42%. 42% tergantung ya. Tergantung dari variabel lain ya kan. Bisa aja yang nawarin rumahnya bagaimana gitu kan. Itu pengaruhnya 42% ya. Faktor-faktor lain. Yang faktor berdasarkan harga rumah 58%. Sedangkan faktor-faktor lain 42%. Ya. Misalnya dapat cashback ya. Bisa dong masuk di 42% ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, regresi ini kita perlukan nanti pada waktu penelitian ya. Kemarin kita sudah belajar tentang independent variable, dependent variable ya.
nanti mesti pakai biasanya di sini pakai Smart PLS. Oke Mbak Fitra, Smart PLS jelasin sedikit tuh. Ah ya, balik. Ada yang ada yang punya gini ya. Ini ya, punyanya Raja ada nih. Kalau mau tinggal buka ya. Pakai endorse nih. Saya dapat berapa persen? Ini nggak apa-apa, nggak ada foto saya, jadi saya berani ya. Di sini pakainya Smart versi 4 ya. Jelasin sedikit dong. Ya. Nih bukunya Bale nih. Bale mau pakai dimensi dia. Ayo. Jadi di dalam buku ini itu ada lebih ke bedah paper. Jadi kalau misalnya ada kan di di sini deh, ada kan banyak yang bikin paper nih, gitu kan. Nah, rata-rata pakai Smart PLS. Nah, Alet itu membedah paper itu yang pakai Smart PLS, lalu Alet bawakan ke dalam ini. Betul, misalnya eh, kan setiap paper tuh pasti punya variabel yang beda juga. Walaupun sama pakai software-nya itu Smart PLS, tapi metodenya yang beda. Misalnya ada yang dia cuma pakai 3 variabel, 4 variabel, gitu. Nah, terus juga ada juga dia yang eh, ternyata datasetnya ada yang bagus, ada yang enggak. Tuh, itu harus diperhatikan juga. Makanya di sini di buku ini itu dikasih tahu mana paper yang jelek, mana paper yang bagus, kayak gitu. Nah, salah satunya itu kalau misal mau pakai software PLS itu kalian harus punya dataset. Nah, dataset ini itu diperoleh dari mana sih? Dari responden. Kalian harus bikin kuesioner, terus eh, dibagiin ke responden-responden yang memang eh, tertuju sama penelitian kalian. Contoh, kalian mau, kalian mau, kalian lagi bikin produk sekarang cokocin. Nah, terus kalian mau tahu nih responden yang udah pada beli cokocin itu kayak gimana sih? Mereka itu lebih suka cokocin itu yang seperti apa? Terus mereka lihat beli cokocin itu karena apa? Kayak gitu. Itu apa yang bikin nanti muncul data responden itu. Data responden itu yang akan dimasukin ke Smart PLS. Kayak gitu, akan dinilai dan kita juga harus tahu kita harus bikin variabelnya apa. Nah, kalau tadi kan yang cokotin itu variabelnya pertama itu kalau misalnya Ale mau ngelihat eh, daya beli, daya beli itu berarti kan harus variabel X-nya itu salah satunya ada di harga, terus juga ada di eh, promosi. Nah, variabel Y-nya apa? Itu minat belinya. Betul nggak? Minat belinya. Itu 3 variabel itu yang kalian bikin tuh. Variabel X1-nya itu harga, variabel X2-nya itu promosi, variabel ketiganya, variabel Y-nya itu minat beli. Nah, itu. Jadi dari data responden yang udah
share ke orang-orang. Habis itu dimasukin ke Smart PLS, nanti kita akan uji. Nah, sebelum uji itu kita harus bikin hipotesisnya dulu. Kayak gitu. Hipotesisnya itu misal variabel X itu akan signifikan signifikan nggak sama variabel Y. X1 signifikan nggak sama variabel Y, terus X2 variabel signifikan apa enggak sama variabel Y. Kayak gitu. Nah, itu semua bisa diperoleh dari Smart LS. Kayak gitu. Gitu. Oke, thank you. Singkatnya itu. Jadi bisa ya, kita bisa melakukan smart PLS di sini ya. Di mana sih Mbak? Bisa dibaca. Kalau emang nggak ada device, Ya. Ya nanti Anda mungkin kita 2 kali lagi ya, Mbak Fit ya. 2 kali yang terakhir nanti latihan UTS ya, UAS ya. Berarti minggu depan kita coba ya. Minggu depan kita coba ke lab ya. Nah sebelum itu tadi sudah bilangin sama Mbak Le ya, kita harus punya dataset yang ini ya. Dataset ini coba dilakukan wawancara aja ke temannya ya. Minimum maksimum 30 ya. Maksimum 30 orang. Minimum dan terlalu sedikit ya. Minimum bisa aja 20. Hah? Kayaknya nggak bisa kan lebih masih bisa 100 ya. Oh ya. Oh ya minimum 30, maksimum 9 lah dan 100 ya. Ini ada berapa grup ini? Grupnya kita biasanya berapa? 5 orang ya. Jadi 6 grup jadi 1 ya. Oke. Jadi kita bagi 2 aja. Ya, kita bagi 2 ya. Grup wanita dan grup para pria ya. Itu ya. Oh, bukan ini. Sekarang ini berapa sih? Kalau nggak salah satu kelasnya 70-an. Grup bapak-bapak dan grup ibu-ibu. Berapa? Yang wanita yang pria sama ini ya. Leadernya siapa? Prianya siapa? Siapa pimpinannya? Pria. Asrul. Wanitanya siapa? Pimpinannya siapa ini? Ayo, sama angkat tangan. Pada dulu. Arul oke ya. Hah? Oh, nanti kan bagus ini bisa. Nah, apa nih? Bahasa Brina atau bahasa Cina? Cina bang. Mungkin Tidak ya? Bina sih pak.
email yang lagi lain. Enggak, ya, bisa ya bisa Pak. Kamu udah pernah bikin paper? Iya, bukan iya Pak, tadi saya masih pindah doang. Iya Pak, ya. Ini kami itu bikin paper cuma sampah Pak. Ini aja. Iya Pak. Udah diputar 2 lawan 1. Bisa jadi ketua. Nah sekarang temanya apa temanya? Pak ini Jadi bikin kuesioner pakai Google Form. ya, saya mau. Kan teman-temannya nanti bikin aja, begini. Oh bikin itu Pak, bikin ini ada 14.000 isi. Kan boleh dulu. Boleh. Undang-undang iya. Berarti masih Bukan hubungan, boleh ngatur aja. Nyuruh aja. Yang penting kamu boleh bisa. Enggak, mau pakai smart PLS sih. Smart PLS-nya nanti kita pakai minggu depan ya. Makanya kita butuh dataset dulu ya. Ya, jadi kumpulin data. Nah, temanya tukar. Siap. Apa? Temanya tolong disiapin ya. Nah, mau sekarang apa nanti? Nanti, Pak. Nanti ya. Nanti satu. Oke. Nanti di email atau di WA ya, grup ya. Temanya. Jadi jumlah responden tidak boleh lebih dari 100 ya. Maksimum 99 orang ya. Narasumbernya. Kemudian pakai ligat ya. Ligat pakai 5 skala ya. 1 tidak setuju, tidak suka, oh ya. 2 kurang, 3 normal, 4 setuju, 5 sangat setuju ya. Kemudian minimum 3 variabel ya. Jadi 2 variabel dulu. Jadi misalnya variabelnya apa misalnya tadi ya, gaji, usia kerja misalnya. Jadi ini variabel satu, ini variabel 1, itu variabel 2. Jadi kalau 2 variabel, 1 itu variabel bebas, yang satunya adalah variabel. Oh, berarti yang bilang pertanyaan kita itu aduh untuk kita tanyakan ke responden itu mengandung itu 2 variabel itu. Iya. Tapi dalam smart PLS itu Anda harus menentukan indikatornya apa. Yang jadi pertanyaan itu adalah indikator ya. Oh ya. Indikatornya apa? Indikatornya yang dipakai adalah yang reflektif indicator. Misalnya kalau anda apa namanya, kalau saya karyawan itu mau apa namanya tidak nggak kuat kerja gitu. Ya, kelihatan dari mana? Dari apa coba? Mukanya lesu. Mukanya lesu ya. Kinerjanya menurun ya. Terus apa lagi? Cara masuk kantor malas kan kantor. Oke ya. Itu namanya refleksi ya.
Artinya apa? Kalau misalnya kinerjanya membaik, ya, apakah dia juga meningkatkan namanya kinerja di kantor? Pasti. Hah? Berarti apa sih tadi? Atau stres aja deh. Kalau misalnya stres ya, karena stres kan enak ya. Contohnya. Oh, stres. Apa contohnya? Apa tandanya kalau stres? Tadi apa? Kinerja turun ya. Muka balik banget. Apa? Jadi tidak bersemangat. Tidak semangat. Ya. Apa lagi? Hah? Apa? Nggak masuk kenapa? Malas ya. Malas. Ya. Malas. Marah-marah nggak? Marah-marah. Ya. Emosional ya. Emosional tinggi. Kalau misalnya dia tidak emosional, ya, apakah dia tidak stres? Belum tentu ya. Tidak ada hubungan kan? Kalau dia tidak emosional, stresnya menurun enggak kan? Nah, kalau dia kinerjanya meningkat, apakah dia tidak stres? Nah, tentu ya. Sekarang kalau stres ini ditunjukkan dari kunjungan ke teater psikolog ya. Orang kalau ke psikolog cuma dua kan. Kalau masa dia konsultasi kalau nggak stres nggak mungkin kan? Ya. Jadi kalau dia kunjungannya semakin menurun, stresnya turun nggak? Turun. Oh. Nah itu namanya ya formatif. Kalau tadi reflektif, orang ini formatif. Kalau ininya hilangkan, kita tidak punya punya apa data berikutnya ya. Kayak misalnya Anda kalau mau lulus ya, Anda lulus ya, ternyata lulusan dari apa namanya Mas Sandro lulus dari Universitas Raja, ya ditunjukkan dengan apa? Tadinya tadinya berangkat pagi, sekarang di rumah terus. Itu kan lulus ya, ya enggak? Terus apa lagi? Misalnya sekarang uangnya tadinya dipakai buat bayar bayar uang kuliah, sekarang buat nonton, benar nggak? Ya kan? Direfleksikan seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dinyatakan lulus dari raja, itu apa tandanya? Harus punya dapat ijazah, ya kan? Benar nggak? Kalau dapat ijazah dari raja, kemudian apa? Lulus ujian, ya. Harus membuat skripsi, ya. Terus apa lagi? Di wisuda, ya kan? Harus buatnya, ya kan? Kalau Anda tidak di wisuda, Anda tidak mendapat ijazah dari raja, Anda tidak apa namanya lulus ujian, ya. Apakah Anda menjadi sarjana raja? Tidak, ya. Itu namanya formatif. Oke ya. Jadi itu menentukan apakah nanti di smart talent ada indikatornya reflektif ataukah formatif. Ya, oh yang Nanti bedanya ya. Jadi kalau di smart talent itu ditentukan ya. Nggak hanya Anda masuk-masukin gitu ya. Nah ini adalah menentukan pertanyaan Anda pada waktu membuat kuesioner. Ya, kalau membuat kuesioner itu perhatikan ya, jangan jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ya, pernah lihat nggak kalau Anda di kuesioner misalnya dari Telkom, pernah nggak? Atau misalnya dari Starbucks, ya? Apa ya? Berapa pertanyaan mereka kalau nanya? Ada yang pernah masa itu lima ya, paling dua malah. Kalau Telkom cuma dua. Ya. Apakah Anda mengalami gangguan selama ini? Itu aja.
Yes. Biasanya nggak terlalu banyak mereka-mereka ya. Tapi kalau Anda terlalu sedikit, Smart PLS itu kalau misalnya nggak ada hubungan atau tidak memenuhi suatu kriteria, indikator itu harus dihilangkan. Ya. Ya, jadi pertama Anda harus mengumpulkan data, nanti Mas Arul mengkoordinasi yang pria, Mbak Vina mengkoordinasi yang wanita ya. Buat dua variabel, independen satu ya. Nah, tuh, udah dipilih, saya tinggal pilih. Kita pendengar yang baik. Ya, itu aja kan. Enggak kan? Enggak. Udah diletakkan. Saya nggak mau. Tuh, keluar apa? Jadi dua tugas. Ya, apa berarti kan sama-sama. Yang penting buat ininya ya. Kan nanti untung kan bisa pakai buat skripsi. Oke, ada pertanyaan? Aman Pak, aman, aman. Aman Pak. Ya, aman. Ya, ya. Oke. Oh ya, nanti kalau sudah dapat data, ditaruh di Excel ya. Simpan di Excel. Pada waktu mau save, ditaruh koma delimit CSV ya. Filenya namanya CSV, bukan Excel ya. Nanti pada waktu Anda save ke koma CSV ya. Misalnya koma apa ya, jadi bukan ke Excel, bukan yang paling atas ya. Tapi kalau misalnya Anda salah ini apa? Nanti kita bisa ubah. Tidak ya, yang penting datanya sudah ada ya. Tersusun rapi seperti ini ya. Nanti saya minjemin. Iya, ini ya, nanti isinya kayak gitu ya. Bahkan nanti isinya cuma satu, dua, tiga, ada. Oh, ini ada. Iya, ya. Ini ada. Bahwa ini jumlah responden satu, responden dua, responden tiga, responden empat. Tuh. Bisa terus respon. Ya kalau enggak ya, wah, di sini aja juga apa. Kalau teman kau gitu, baiknya yang di dalam kelasnya aja. Kayak nggak terlalu ya, bebas. Karena kalau ada keluar, berarti populasi juga tambah besar. Kalau di sini kan populasinya cuma 77 kan. Kalau ada sampling berarti banyak kan. Saya yang isi wanita di sini semuanya ada 35, yang isi 30. Ya kira-kira oke. Ya gitu ya. Kalau ada keluar, populasi berarti lebih luar. Kan di luar kita ada 1 juta orang, 2 juta orang kan ya. Jadi hasilnya kurang ini. Ini kalau mau ngambil produk-produknya, nah juga boleh ya. Misalnya udah mau apa itu yang gantungan, boleh. Oh, atau apa ya? Kayak tadi bantu balet ya boleh. Ada pertanyaan? Banyak ya, nanti tanya Mbak Rina. Sudah ditulis. Kalau apa ya. Oke. Oke, cukup ya. Terima kasih semua. Oke. Ketemu minggu depan ya. Siap-siap puas ya. Jadi IC harus 5 ya. Kalau
Ya, Mbak Mitra ya. IC harus 5 ya. Oke ya. IC harus 5. Dia, eh, yang tingginya hanya 20 ya. Mulai kapan, Mbak Fit? UAS mulai kapan? UAS. Belum ada info. Sekarang bulan Juni ya. Sekarang sebentar lagi lah. Ayo foto foto dulu nggak, Mbak Fit? Situ, ke sana. Oke. Ini lumayan apa? Ini di situ. Tiwi, screenshot ya yang di dalam Zoom. Sampai jumpa minggu depan.